Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam doa Nabi menurut Ibnu Umar, yaitu anak Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar, sering dipanggil dengan Ibnu Umar. Jarang sekali Nabi SAW apabila duduk dalam suatu majlis, mode kini ko namanya majlis, beliau berdiri atau bubar daripada majlis sebelum mengucapkan doa. Itu doanya, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al ta'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dina wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallid alaina man la yarhamuna. Panjang. Cuman dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, jarang Nabi yang tidak mengucapkan bacaan itu. Allahumma qsim lana min khasyatika. Setidak-tidaknya kita lah tahu dengan disampaikan itu. Nah, di antara kandungan isi doa tadi adalah Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Satu, ya Allah, anugerahkanlah untuk kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi kami, mencegah kami untuk berbuat maksiat kepadamu. Satu. Wa min ta'atika, dan anugerahkan pula kepada kami ketaatan kepadamu, ma tuballighuna bihi jannatak, yang dapat mengantarkan kami, menyampaikan kami kepada surgamu. Dua. Yang ketiga, wa minal yaqini, anugerahkan pula kepada kami yakin, ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya, yang dengan yakin itu menjadi enteng, menjadi ringan bagi kami menghadapi berbagai macam musibah-musibah dunia. Nang kita cuba pahami nang ketiga ko. Wa minal yaqini, dan anugerahkan pula kepada kami yakin. Yakin itu keimanan. Puncak iman itu yakin.
Ya. Yakin adalah puncak iman. Anugerahkan kepada kami yakin. Suatu kepercayaan adalah sampai kepada puncaknya. Sebab yakin itu sesuatu pengetahuan yang tidak diselipi dan tidak disusupi oleh keraguan kebimbangan. Yakin. Tiba di buliknya ndak basandiang. Datanya ndak berlonggong-longgong. Licinnya ndak bacata, ndak baca puak. Itu yakin namanya. Kalau masih ragu, masih bimbang, anta ba'ala kolahwa, kau ndak yakin. Yakin lagi percaya ndak je tu dah. Orang kalau yakin pasti percaya. Bahawa yakin itu nan paling tinggi. Nah, anugerahkan kepada kami yakin itu ya Allah, yang dengan yakin itu menjadi enteng, menjadi mudah, menjadi ringan bagi kami menghadapi berbagai macam musibah. Ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunia, berbagai macam musibah-musibah, cobaan-cobaan, ujian-ujian dunia kuah. Kaji kita hari Rabu pagi yang lalu memahami bacaan innalillah. Mudah-mudahan masih terkena. Dua innalillah. Yang pertama innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Wal tasbil war tahtasib. Kedua-duanya lah kita jalihkan, lah kita tarangkan. Tinggal menunggu musibah namanya. Supaya bisa dipraktikkan doa itu kan menunggu musibah. Payung cokot itu bisa dipakai ketika ada hujan. Kan tinggal menunggu musibah saja. Kalau dapat jangan terjadi musibah, tidak ada dah. Sebab musibah itu suatu kelaziman, suatu keharusan, suatu kemestian bagi setiap orang beriman. Tak bisa tidak ada. Tapi ayat yang dibaca oleh Ustaz Imam Wak tadi, pasti walanabluwannakum, pasti itu. Dalam kaedah bahasa itu pasti. Walanabluwanna pakai lam, pakai nun di belakang. Nun pakai tasdid oleh saqilah balik itu. Artinya demi sungguh pasti kami akan mencobai kamu dengan berbagai macam musibah. Jadi betul musibah itu suatu keniscayaan, suatu kepastian, suatu yang tidak harus ada bagi setiap mukmin untuk menguji kesabaran. Nah, bagaimana setiap musibah yang datang itu kita bisa menghadapinya? Itu yang penting. Kalau lari daripada musibah tidak mungkin. Namanya tidak beriman, Wak. Cuma ulang balik. Tidak ada satu pun orang beriman itu yang tidak ditimpa musibah. Dan musibah itu berkali-kali kita sampaikan bukan Allah benci. Ujian. Penghapus dosa. Penambah pahala, menaikkan derajat. Logika kita pakai. Bagi anak sekolah, apakah ujian itu tanda guru bangi? Low. Ujian naik kelas, semesteran naik kelas, ujian akhir, apakah guru berang? Marah? Tidak. Nah, musibah itu kita masalah no acok pi kadang-kadang, atau sebaliknya kadang-kadang tapi acok memahami musibah itu azab. Nah, itu masalahnya. Azab tidak sama dengan musibah, siksa tidak sama dengan musibah. Azab menimpa orang yang tidak beriman lantaran dosa.
kesalahan dan maksiat yang dilakukannya. Ada kalanya sebagai peringatan agar mereka sadar, ada kalanya memang sebagai hukuman langsung di dunia. Awal hukuman di dunia sebelum datang hukuman sanksi sisa di akhirat. Musibah tidak. Yang kali sikon yang perlu kita garis bawah ini, musibah itu adalah sesuatu yang membuat seorang mukmin itu tidak suka, terganggu, tidak nyaman apabila terjadi menimpa dirinya. Seperti itu munjua kan, musibah tu. Munjua salah. Munjua salah. Iya, kapiradan tu musibah. Kapiradan ya, musibah kapiradan. Ninta musibah kapi ya. Tapi kalau kapiradan musibah. Kapiradan, kepocong-kepocong, kesemutan, encok musibah. Iyalah dalam hadis berkali-kali kita sampaikan. Sakit kepala, angin-angin, ngilu-ngilu, panik-panik. Daun bantu, daun kacang, sakit dado, sakit pinggang, diuri terasa senang. Itu musibah. Kullu ma adal mu'min, segala sesuatu yang mengganggu, yang menyakiti orang mukmin. Dia merasa tidak enak, tidak senang, tidak suka, tidak ingin terjadi. Itu musibah. Untuk menguji kesabaran. Itu masalah. Menguji kesabaran, ketabahan, keistiqamahan, keridhaan. Sekaligus sarana penghapus dosa-dosa. Penghapus dosa-dosa. Lanjutkan ayat cakap tu tidak boleh kita hentikan. Kalau Pak Imam kita kan baca sampai akhir lah. Harus sampai akhir. Akhirnya ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Anan salawat ampunan. Salawat dari Allah untuk orang beriman adalah maghfirah, ampunan. Bercalian bukunya ke bapak ibu kau nak percaya. Kuah kitabnya. Nama tandui. Salawatun ay maghfirah. Yang dikatakan salawat itu adalah ampunan. Jadi kalau ulaika alaihim, mereka itu mereka yang apabila ditimpa musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, salawatum, ampunan daripada Tuhan mereka. Ini kan ada salawat daripada Allah. Salawat Allah untuk Nabi Muhammad. Salawat Allah untuk orang beriman. Kalau salawat Allah untuk Nabi Muhammad adalah Allah menganugerahkan kepada Nabi itu sanjungan, pujian, kedudukan, kehormatan, kemuliaan. Bukan berarti salawatullah ala Muhammad itu ucapan. Salawat dibagi. Salawat Allah, salawat malaikat, salawat orang beriman dibagi. Salawat Allah kepada Nabi Muhammad, jadi Allah menganugerahkan, mengaruniakan, memberikan rahmatnya berupa sanjungan, pujian, kehormatan, kemuliaan, kedudukan yang tinggi kepada beliau. As-sana alaih, sanjungan Allah, dipuji-puji oleh Allah. Nabi Muhammad itu di hadapan makhluk-makhluknya. Nanti di akhirat dinampakkan mana posisi Nabi itu. Salawat Allah kepada orang beriman, itu ampunan jadinya. Ampunan. Contoh, siapa yang ditimpa oleh suatu musibah, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladhina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
ulaika alaihim salawatun, itu namanya bisyarah namanya. Anan bisyarah, kabar gembira. Kabar gembira yang Allah berikan dan Allah persiapkan untuk orang-orang yang sabar apabila ditimpa musibah. Apa bisyarahnya? Itu. Pertama dapat salawat. Ampunan. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim. Ampunan terhadap dosa-dosa mereka. Lantaran mereka walahum mir rabbihim maghfiratun li sayiatihim. Untuk mereka ampunan yang Allah berikan atas dosa-dosa dan kesalahan mereka. Satu, salawatun mir rabbihim wa rahmat ke rahmat khassah, rahmat spesial. Rahmat spesial yang tidak akan diperoleh dan tidak akan diperdapat oleh orang lain. Aduh, rahmat spesial tuh ketenangan. Ketenangan hati, ketentraman jiwa yang diperoleh orang sabar. Dan itu tidak dimiliki oleh orang kafir dan orang yang kurang tidak beriman. Karena orang kafir tidak ada ketenangan yang kita musibah. Dia bisa putus asa, patah hati, bisa minum-minum, bisa lari ke tampe-tampe narkoba, ujungnya bisa bunuh diri ketika pada musibah. Tapi orang beriman ketika musibah dapat rahmat. Rahmatnya yakin itu adalah cobaan, itu adalah ujian, penghapus dosa, pelatih kesabaran, menaikkan derajat, menambah pahala, tenangnya menerima itu. Ridhonya, tenangnya. Dan ini tidak mengambil langkah-langkah, tindakan-tindakan yang tidak benar. Jadi beda antara si mukmin dengan si kafir situ. Orang mukmin itu kalau yang tipe musibah, ini bisa terima. Makin berilmu orang beriman itu, makin capeknya tenang. Makin tidak berilmu, walaupun yang beriman, makin lambat tenangnya. Kita ambil cik ayat. Lalu pulang alun. Dalam surat Taghabun misalnya. At-Taghabun surat ke-64. Ayat sebalik. Ma asaba min musibatin illa biznillah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Tidaklah suatu musibah pun yang terjadi yang menimpa itu atas izin Allah. Karena tidak ada di alam semesta, di alam jagat rayaku yang tidak izin Allah. Tidak ada yang terjadi, tidak ada yang berlaku kalau tanpa izin Allah. Kalau ada yang terjadi tanpa izin Allah, tandanya hebat, kuatnya daripada Allah. Tidak izin terjadinya, hebatnya daripada Allah. Satu, wa may yu'min billah. Ayat sebalik ya, Taghabun. Siapa yang beriman kepada Allah. Wa may yu'min, siapa yang beriman kepada Allah. Kita cari dalam ulasan penjelasan para ulama dalam kitab-kitab tafsir mereka ketika menjelaskan ayat itu, antara lain, siapa yang beriman kepada Allah itu mengimani, meyakini bahwa segala macam musibah yang terjadi itu atas izin Allah yang menimpa dirinya lah digariskan, lah ditetapkan sebagai cobaan dan ujian untuk penguji iman dan kesabarannya. Hanyalah sebagai ujian saja untuk menguji kesabaran, keimanan, yakinnya itu. Maknanya yu'min. Wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, yakin percaya kepada Allah, itulah ujian.
yang telah ditetapkannya di alam sana, yahdi qalbah. Yahdi qalbah. Allah akan menunjukkan, memberikan petunjuk kepada dirinya agar dia bisa sabar dan ridha menerima musibah. Berarti kesabaran dan keridhaan itu kelapangan jiwa, ketenangan hati ketika ditimpa musibah tu dapatnya dek percaya. Dia yakin. Yakin kau musibah, yakin. Yakin kau sebagai ujian, iya. Lah ditetapkan, iya. Lah digariskan, iya. Percaya. Bahasa nan terjadi itu tidak bisa dielakkan. Nalah digariskan pasti terjadi. Ikut izin Allah, yo. Yakin, sebenarnya yakin. Nah, kalau lah begitu, Allah nanti yang akan yahdi qalbah. Yang akan menunjuki hatinya untuk sabar ketika musibah itu Allah. Kalau lah sabar, lah redanya, tenangnya. Awak mau tidak tenang, mau tidak terima, mau menyasa-nyasa, mengerupik, mengerutu, andai jikalau kok sekiranya kita baca itu kan dia tidak beriman. Sabar itu, reda itu Allah anugerahkan kepada seseorang ketika nya percaya. Yakinnya bahwa dalam musibah sebagai ujian saja. Ada rahmat, itu nan rahmat. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, itu nan rahmat. Rahmat, tenang. Bisanya tenang. Tidak marah-marah, tidak kesal, tidak menggerutu, tidak mengerupik, tidak menciracau, tidak mampeh, tidak berang-berang. Itu indah ado bagi orang kafir. Sebab solusi bagi orang kafir meminum penenang atau pergi ke psikiater atau pergi jalan-jalan menghilangkan sumpek suntuk atau pergi ke bar, pergi berhibur-hibur mencari orang nyanyi-nyanyi atau minum atau esok atau kena mampeh mantam marabo menyipak menendang. Itu kalau orang beriman tak, orang beriman Allah beri rahmat. Kapan rahmat tu Allah beri? Kalau nyo yakin iku hanyalah musibah sebagai ujian, dan ikulah ditetapkan, lah digariskan, ditentukan. Jadi wa may yu'min billah yahdi qalbah. Kajiwa adalah itu, supaya ketika terjadi musibah tu dapat maghfirah, ampunan, dapat rahmat, dapatlah petunjuk 3. Laika alaihim salawatum mir rabbihim 1, warahmah 2. Alaih salawatum mir rabbihim warahmah tadun, dapat petunjuk. Dapat petunjuk. Anan muhtadun siko. Nan muhtadun siko ko dapat petunjuk, dapat tuntunan atau dapat bimbingan daripada Allah. Yaitu orang-orang mukmin itu ketika mengalami musibah, inya mendapat tuntunan, arahan, nang kari lakukannya, nang kari kerajaukannya, nang kari tampuhnya ketika musibah terjadi. Okey? Bukan petunjuk terbukanya hati, enggak, itu hidayah khusus. Terbukanya hati dapat petunjuk sehingga nyo masuk Islam, enggak. Iku muhtadun dalam artian nyo dapat arahan, mendapat bimbingan. Ketika ditimpa musibah, kalau nyo termasuk orang yang sabar, nanti ada tuntunan, petunjuk, arahan nang kari tampuhnya. Nyo tidak menerima musibah itu salah arah, salah kaprah, salah jalan.
lah ada petunjuk diberikan. Tentu dino ane ke tampuh, ane ke dijalankan, ane dilaksanakan kalau musibah terjadi. Berbeda orang yang tidak sabar, kalam di dunia, salaweh ke dunia sampai dinyo. Satarang ko matahari, kalam dinyo. Sasambuah kurang, ndak nampak dinyo. Bo matanya betul. Tiga kuah. Kata Abdullah bin Umar, ambonukil siko. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana disampaikan oleh anak beliau. Kata Umar bin Khattab, ma asabatni musibatun illa wajadtu fiha thalatha ni'am. Tidaklah aku ditimpa, dikenai, terjadi musibah. Ya, tidaklah menimpa aku musibah, tidaklah terjadi pada diriku musibah, dan tidaklah aku mengalami suatu musibah, melainkan aku dapati pada musibah yang terjadi itu ada thalatha ni'am, 3 nikmat. Berapa? 2, 3 nikmat. Jadi kecuali mau nak kecil lain apa? Sebentar lagi bunyi bel. Al-ula, yang pertama, annaha lam takun fi dini. Musibah itu tidak menimpa agama bodoh. Annaha, bahwa musibah yang terjadi itu tidak menimpa agamaku. Mukasih musibah yang menimpa agama. Kalau musibah terjadi di agama kita, bisa hilang iman awak, tangga akidah awak, bisa-bisa hilang ketaatan kita, tidak percaya oleh kita kepada Allah, tidak percaya kita kepada doa-doa lah, tidak percaya oleh kita nanti pasti Allah akan menolong, membantu, memberikan jalan keluar lah. Hilang pegangan hidup. Musibah yang paling baik adalah musibah yang menimpa agama. Bahawa mengkau itu yang paling baik. Sebab kalau dalam menimpa agama, orang bisa hilang keyakinan, hilang iman, hilang akidah, berpesong ki bilai orang dia. Tu pesong, baputa ki bilai orang. Atau jauh di nombor saji. Atau ditempuhnya jalan yang tidak benar, yang haram-haram, yang dilarang. Sebab tidak tertanggung ni musibah tu leh, menimpa agama, rusak agama no. Jika daripada kecil Umar bin Khattab, musibah yang terjadi ko lain tidak menimpa agama doh. Dalam doa Nabi yang tadilah kita baca, ya Allah maksib lana min khasyatika, itu ujung-ujung doa Nabi itu bunyinya, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah musibah yang terjadi itu menimpa agama kami. Kalau musibah menimpa agama, bisa hilang iman, hilang keyakinan, hilang kepercayaan, bisa menempuh jalan yang sasih, jalan yang salah, bisa mengajukan yang haram-haram, ujungnya bisa putih aso, bisa bunuh diri. Bisa orang mengajukan perbuatan-perbuatan yang tidak diajari oleh agama, lari kepada ajaran-ajaran sasih, pemahaman-pemahaman keliru, itu musibah menimpa agama. Atau tidak percaya lagi kepada Tuhan, paling baik. Nak kecik Umar bin Khattab, nikmat yang pertama yang alami keciknya musibah yang terjadi menimpa agama, lain tidak agama mu yang kena itu. Satu. Ini bara cukup? 3. Asaniyah yang kedua, annaha lam takun a'zam mimma kanat. Musibah yang terjadi ko tidak lebih besar daripada anan lah lalu.
musibah nan terjadi ko tidak lebih besar, tidak lebih parah, tidak lebih hebat daripada apa nalah terjadi. Sebab nalah terjadi itu lebih hebat, baik menimpa orang ataupun berdiri. Orang lain tak tengkak kali pentong kakinya. Orang lain tak sakit kepala tu, babalah kepala tu. Itu ke? Orang lain tak bertungkik tu, stroke lama sabalah. Jawab lain tak? Lain tak saparah tu benar tu. Jawab baru gigi tangga, orang tak bergigi. Gitu kira-kira. Awak mati bini acik, masih ada dua lebih bini awak. Orang tak ada bini sudah tulis. Jadi lain tak lebih besar daripada nalah terjadi. Jadi bayangkanlah orang ada lebih barik musibah. Atau ada musibah kita dulu lebih barik pada ikut, masih ringannya kini. Lain tak azam. Makanya kita carilah orang lebih barik pada awak. Mengalami sesuatu, cari orang lebih parah pada awak. Orang ke belakang suuk no, awak lagi ke bari you suuk awak. Kali ke muncungnya suuk, orang ke mana suuk no, sasik ke belakang. Kalau kang suuk tu bos awak no, ndak ada ni ke suuk li tu. Awak masih ada bisa makan, masih bertamu yo anak-anak, masih aman-aman rumah tangga, ajuali nikmat awak. Gitu, syukur itu nam perlu. Nang keenam. Sangko kok lalu lagi menyimak gitu. Ats-tsalisah. Anna Allah yujazi 'alaiha al-jazal kabir. Allah memberikan balasan ganjaran dengan ganjaran balasan yang sangat besar. Dibaca Umar lah ayat ko, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Musibah, sabar, Allah beri 3 ganjaran besar. Ampunan dosa, rahmat khusus, dan petunjuk. Luar biasa. Barangkali di situ pentingnya kita mengilmuinya. Minimal kita baca suatu musibah terjadi itu di samping innalillah ditambah dengan yang lain. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Ajurni. Ya Allah, beri balasan, beri pahala, beri ganjaran lah dalam musibah nan terjadi kau. Nak no dapat pahala wak, dapat ganjaran, dapat keutamaan, dapat fadilah ketika musibah nan terjadi. Jangan dosa. Ajurni. Bukan ajirni, ajurni. Kalau ajirni pelihara, beri ganjaran pahala dan balasan. Wa akhlif li khairan minha, dan gantilah yang lebih baik daripadanya. Ganti, akhlif, gantilah untukku yang lebih baik daripada nan terjadi kau. Siapapun yang membaca itu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu dilanjutkannya dengan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu Allah fi musibati, melainkan Allah pasti akan berikan ganjaran pahala. Wa akhlafa lahu khairan minha, Allah pasti ganti yang lebih baik daripada nan terjadi. Iko pernah dibaca oleh Ummu Salamah ketika Abu Salamah meninggal, usianya masih 28 tahun, tak salah ketika itu. Tidak ada manusia yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Ummu Salamah melainkan Abu Salamah. Baginya tidak ada manusia yang terbaik. Itu salah seorang sahabat yang terkenal, Abu Salamah, sangat terkenal.
Masyhur ceritanya Abu Salamah dan Ummu Salamah. Ketika terjadi musibah menimpa suaminya, mati suaminya, punya anak-anak. Takana dia doa Nabi. Nabi pernah ajarkan kenya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Gantilah yang lebih baik daripada nampai kah. Di Ummu Salamah terfikir, sialah kah ganti Abu Salamah, ndak ada rasulullah doh. Ndak ada. Sialah kah ganti Abu Salamah. Bagi Ummu Salamah, Abu Salamah itu nomor satu. Dan memang Abu Salamah orang luar biasa, sahabat terkenal, tak tanggung-tanggung. Ndak ada di Abu Salamah. Dinyo Abu Bakar ndak, Umar ndak ada naiki daripada Abu Salamah. Tapi Rasulullah mengajarkan dibacanya dengan sepenuh keyakinan. Ya Allah, gantilah dengan lebih baik. Abi masuk idahnya, Rasulullah melamar. Rasulullah melamar, kan luar biasa. Maka menjadilah salah seorang ummul mukminin, istri Nabi. Mana santi Abu Salamah pada Nabi Muhammad. Jadi gantinya, jangan kita lo nama menentuan. Kita minta ganti ke siapa? Minta ganti kepada Allah, ganti yang lebih rancak, lebih baik. Ko gantinya Allah yang paling tahu. Nyo nak harus orang lo gantinya doh. Saja musibah nanti terjadi, nanti poin kita minta mohon kepada Allah diberi pahala dan dikasih ganti. Gantinya itu kan macam-macam. Nampal yang tak boleh. Nah itu paling yang tak boleh. Nampal yang tak boleh adalah ketika musibah terjadi, habis sabarin. Tak boleh dibaca. Habis sabarin. Satu. Yang kedua tak boleh lagi, tabi setan din. Yang ketiga, bangki ibili. Yang keempat, tasim baba wadanya. Tasim baba wadanya. Yang kelima, kalam pencalian. Itu nak boleh. Jadi yang pertama nak boleh cakap Abi sabar, nak boleh Abi. Kalau Abi minyak nak berjalan tu. Tak jalan motor. Kalau Abi tambah. Kan ada rest tu. Kalau Abi tak tambah. Tambah Allahumma afriq alaina sabra. Ya Allah, kalau Abi lah restan ko, afriq. Toyongkan, tuangkan, siramkan balik kesabaran kepada kami. Afriq itu mengisi yang kosong. Surah Al-Baqarah 250. Afriq alaina sabra, ya Allah, sabar dah habis, tambah. Afriq itu farak itu kosong. Alah kosong galih kami gua. Tambah. Jawab kan habis nama panggaan. Ndak minta dah. Habis. Habis. Lah habis. Kalau habis? Habis, tak tambah cele. Ada apa habis? Tertangkuk tak? Nak tertangkuk. Ndak ikut. Nak habis tu pangkat, ya Allah, tambah sabar kami. Sebab kalau nak engkau tambah, ndak jalan tu. Sehingga di SPBU. Kesabaran itu diminta kepada Allah. Wa may yatasabbar yusabbihullah. Siapa yang berusaha untuk sabar, Allah kasih sabar. Jadi tak boleh mana, jangan pangkaan sabarlah. Karena kedua batih lo sabar tu. Sabar aku ada batih nago. Siapa magi batih? Awak, ni nak batih sabar aku di surga. Lah tiba surga ndak ada sabar leh. Lah. Datang kok tu. Lah pulang leh. Kaji kita sampai situ. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi jama'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.